episode 84, kemunculan Wei Hong. King Zed langsung tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zheng. Dia juga berlari ke arah Lin Meng terlebih dahulu. Dia yakin dia lebih cepat dari Luo Zheng, jadi dia akan sampai di sana lebih dulu. Masing-masing memiliki pemikiran yang sama. Siapapun yang duluan menemui Lin Meng lebih dulu akan menjadi pertama yang bisa menculik wanita itu. Malam ini akan diputuskan siapa yang akan mendapatkan Lin Meng. Mereka tahu bahwa Lin Meng masih berada di ranah surga, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menangkapnya dengan kekuatan mereka. Dalam hitungan detik, jarak antara Lin Meng dan mereka semakin dekat. Keduanya terus melemparkan pukulan satu sama lain dalam upaya untuk memperlambat lawan mereka dan memberi mereka lebih banyak waktu dan ruang untuk mendekati Lin Meng. Raugan dahsyat dan mengerikan terdengar, memperingatkan orang-orang yang ada di area hutan itu. Lin Meng juga terkejut dan berbalik untuk melihat dari mana asal suara itu. Samar-samar, dia memperhatikan bahwa ada beberapa binatang iblis dari kejauhan, tetapi binatang iblis itu tidak memperhatikannya. Sepertinya ada orang lain yang menarik perhatian mereka. Lin Meng berpikir ketika dia boleh berjalan lebih cepat, sehingga binatang iblis tidak akan menemukannya. Dia ingat bahwa dia seharusnya tidak menggunakan kekuatannya sekarang. Luo Zheng dan King Zhen berhenti berlari seketika dan berkelahi satu sama lain, sementara mereka melihat binatang iblis yang merupakan naga hitam dalam bentuk monster, sementara di punggungnya ada binatang iblis lain dalam bentuk naga kecil. Monster naga itu meraung keras dan menyerang mereka saat naga kecil itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit beberapa meter jauhnya. Cakar dan ekor naga hitam raksasa mendarat di dada mereka berdua, yang membuat tubuh mereka terpental mengenai pohon dan semak-semak belukar. Binatang iblis ini setidaknya berada di level puncak tingkat kaisar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang iblis yang bisa terbang. Luo Zheng dan King Zhen mulai berlari kembali ke arah kota. Mereka tidak peduli lagi tentang tujuan mereka untuk menangkap Lin Meng. Hidup mereka adalah hal yang paling penting sekarang. Jika mereka mati, mereka tidak bisa terus menikmati keindahan dan kekayaan di dalam hidup mereka. Monster naga itu mulai mengejar mereka berdua. Sepertinya dia tidak mau melepaskan mangsanya. King Zhen dan Luo Zheng berlari secepat yang mereka bisa lakukan dalam hidup mereka. Sementara naga hitam itu mengikuti di belakang mereka tanpa henti. Sedangkan naga kecil lainnya mulai mengepakkan sayapnya ke arah mereka. Tetapi seketika, ia berhenti dan mengalihkan pandangannya ke hutan. Naga kecil itu mengeluarkan raungan dan menuju ke dalam hutan. Lin Meng mendengar suara itu dan menoleh ke belakang, dan dia melihat binatang iblis berbentuk naga terbang ke arahnya. Lin Meng mencoba berlari lebih cepat. Dia dengan kuat memegang pedangnya yang dia bawa dari rumahnya. Naga kecil itu datang dengan cepat ke arahnya. Cakarnya mencoba memotong dan merobek bagian tubuhnya. Lin Meng hampir tidak bisa menghindari serangan itu karena sangat cepat. Tapi sayangnya, tas tempat dia membawa barang-barangnya hancur saat serangan cakar naga itu menyusulnya. Naga kecil itu menghancurkan barang-barangnya dan meraung kembali ke arahnya dan terus memaksa Lin Meng tersudut dengan serangannya. Lin Meng yang dalam keadaan terdesak menghindar dan berlari dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menyerang binatang iblis itu. Sambil memegang pedangnya erat-erat, di tangannya juga tampak ada benda kecil. Apakah aku harus menggunakan kekuatanku? Tapi dia mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh menggunakan ki. Lin Meng ragu-ragu untuk menggunakan kekuatannya untuk menghadapi binatang iblis yang aneh ini. Dia belum pernah melihat binatang iblis ini, jadi dia tidak tahu tingkat kekuatannya. Lin Meng tidak tahu apakah akan menggunakan kekuatannya untuk mencoba mengalahkan binatang iblis ini, atau setidaknya menunggu seseorang datang dan membantunya. Dia tidak tahu apakah Fei Hong akan muncul, karena dia sudah pergi terlalu jauh dari tempat mereka bertemu. Naga kecil itu tidak memberinya waktu untuk berpikir.
jadi terus menerkamnya sekali lagi. Kecepatan binatang iblis itu berlipat ganda. Jadi Lin Meng tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia terkejut melihat binatang iblis itu muncul di dekatnya tiba-tiba. Jadi tanpa sadar, dia melepaskan kekuatan ki-nya untuk menahan serangan naga kecil itu dengan pedangnya. Pedangnya dengan mudah patah menjadi dua, tapi setidaknya itu berhasil mengurangi kekuatan benturan pada tubuhnya. Namun, dia masih terlempar beberapa meter jauhnya, berhasil mendarat sedikit dengan baik, masih dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hawa dingin tiba-tiba menyerang tubuhnya, membekukan tulang, organ, dan kulitnya, membuatnya nyaris tak bisa bergerak. Rasa dingin ini jauh lebih kuat daripada yang telah dia lawan sepanjang hidupnya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya telah terendam dalam bak es. Dia berhasil merangkak mundur beberapa langkah, bersandar di pohon. Sementara tubuhnya gemetar kesakitan dan kedinginan. Bahkan bagian dari pakaiannya robek oleh dampak serangan itu. Dia memperhatikan naga kecil bersayap itu yang terbang saat dia bergerak ke arahnya dengan cakarnya, ingin membunuhnya. Bayangan Fei Hung muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas benda yang tersisa di tangannya, yaitu batu giok berwarna merah. Saat dia memegangnya di dadanya, berusaha melindunginya, seolah-olah itu adalah hal yang paling berharga baginya. Apakah aku benar-benar akan mati? Naga bersayap itu tiba-tiba di depannya, menusuk tubuhnya dengan cakarnya. Cakar naga itu tidak mengenai Lin Meng saat dia menyaksikan sebuah pedang membelah binatang iblis itu menjadi dua, seperti tahu. Dan kemudian, dia melihat seseorang berdiri di hadapannya. Orang yang secara tidak sadar dia pikirkan muncul untuk menyelamatkannya. Fei Hung ada di sana, berdiri di depannya setelah membunuh binatang iblis itu. Jantungnya berdegup kencang lagi, seolah ini adalah hal terindah yang pernah terjadi padanya. Fei Hung memperhatikan Lin Meng dengan tatapan lesu. Sedikit ketidakpedulian terpancar dari wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Saat Fei Hung pergi ke area wilayah tertentu, instingnya memberitahunya sesuatu saat dia terbang dengan cepat di atas pedangnya. Dalam perjalanan, dia secara tidak sadar melepaskan indera spiritualnya untuk memindai sekelilingnya dan secara mengejutkan menemukan Lin Meng dalam situasi berbahaya. Fei Hung menyaksikan bagaimana Lin Meng dikejar oleh naga dari jauh. Fei Hung terlihat ragu-ragu sejenak karena nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi dengan cepat ke tempat lain. Jadi ketika dia mengambil situasi berbahaya Lin Meng, dia ragu-ragu sejenak. Dia yakin bahwa kemana instingnya membawa dia pergi, ada sesuatu yang menunggunya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia yakin itu akan sangat membantunya dalam situasinya saat ini.